Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Taufikur Rahman, Hairunisa, Muhammad Fadil Watoni, dan Cahyo Dwi Kausar. Oke, happy watching and let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman kelas 11 kenal itu. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Ya, alhamdulillah kita semoga diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan juga meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan kali ini sebelum memulai pelajaran ilmu Al-Quran dan tafsir, marilah kita memulai perkuliahan atau pembelajaran kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, selesai. Pada pertemuan yang lalu Bapak sudah memperkenalkan dan juga memberi pembukaan tentang apa itu ilmu Al-Quran dan tafsir, dan sudah membagi kelompok untuk bisa mempresentasikan dan juga menjelaskan sesuai dengan tema yang sudah Bapak bagi. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang tafsir Al-Quran. Sebelum teman kalian akan mempresentasikan, akan menjelaskan apa yang sudah teman kalian cari dan teman kalian buat dalam judul tafsir Al-Quran, Bapak izinkan untuk sedikit menjelaskan apa sih itu tafsir Al-Quran, apa sih pengertiannya menurut beberapa ulama dan juga pembagiannya. Yang pertama, pengertian tafsir, yang nanti secara lebih lanjut, secara lebih dalam nanti akan ditambahkan oleh presentator kita hari ini. Kemudian yang akan kita kaji selanjutnya yaitu urgensi mempelajari tafsir Al-Quran, atau seberapa pentingnya sih kita mempelajari tafsir Al-Quran. Apa pentingnya, apa urgensinya, nanti akan dijelaskan oleh presentator pada hari ini. Kemudian tema yang akan kita bahas, pembahasan selanjutnya yaitu bentuk penafsiran Al-Quran, yang nanti secara lebih rinci akan dijelaskan oleh presentator hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, teman-teman yang menjadi presentator hari ini siapa? Baik, Pak. Ya, Saudara Taufik. Untuk lebih lanjutnya, silakan maju untuk menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Baik, teman-teman semuanya, untuk kali ini saya merupakan kelompok pertama, yaitu dengan tema tafsir Al-Quran, pengertian, kemudian urgensi mempelajarinya, dan bentuk penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu tafsir secara bahasa, mengikuti wajan takhil. Keduanya berasal dari akar bahasa, yaitu yang pertama berasal dari kata al-fasl, yang artinya al-bayan atau penjelasan atau keterangan. Kata kerjanya mengikuti wajan doroba yang doroba, atau mengikuti dari wazan nasroyan suruh nasron yang memiliki arti al-ibadah. Penjelasan yang kedua yaitu berasal dari akar kata at-tafsir, mengikuti wazan fa'ala ditambah tasdid pada NT-nya yang memiliki fasal fasir tafsir yang memiliki arti
al-bana dan al-kasru yang artinya menerangkan atau mengungkap. Kemudian pengertian tafsir Al-Quran secara terminologis didefinisikan oleh beberapa ulama. Yang pertama diantaranya ada Az-Zakasi, yaitu at-tafsiru ilmu yufhamu bihi kitaballahi al-munazzal ala nabi Muhammad SAW wa bayanu ma'anihi wa istiqrazi ahkamihi wa hikamihi. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan maknanya, menarik kesimpulan hukum dan hikmahnya. Kemudian adapun urgensi mempelajari tafsir Al-Quran. Yang terpenting pertama yaitu belajar tafsir adalah sunnah para salaf atau ulama salaf. Kemudian ada beredarnya kesalahan tafsir di masyarakat. Kemudian meneladani ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran. Ada juga bentuk penafsiran Al-Quran, yaitu apabila ditinjau dari segi bentuk dan corak penafsiran Al-Quran, maka bentuk penafsiran Al-Quran yang dihasilkan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama tafsir al-maksur, dinamai dengan nama ini karena dalam melakukan penafsiran seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua ada tafsir al-mura'i, yaitu seorang mufassir yang menggunakan kemampuan istiadatnya untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangannya dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga ada tafsir Isra'i, adalah tafsir menurut kaum sufi. Setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin. Yang zahir adalah segera mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin adalah isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik itu hanya dapat diketahui oleh ahlinya. Mungkin singkatnya presentasi dari saya yang kemudian langsung dilangsungkan dengan tanya jawab oleh teman-teman semuanya. Kalau ada yang bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Kan telah kita ketahui bahwasanya mufassir kebanyakan dari Timur Tengah kan Mas. Iya. Apakah dari Indonesia ada sosok mufassir? Oke, pertanyaan pertama yaitu tokoh mufassir dari Indonesia atau Nusantara. Iya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan dalam bentuk tafsir itu ada yang namanya tafsir di al-maksur. Nah, boleh saya minta contoh kitab-kitab dari tafsir di al-maksur. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu tafsir, contoh dari kitab tafsir di al-maksur. Mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Mas Cahyo, tokoh masyarakat, tokoh tafsir dari Indonesia atau Nusantara. Mungkin seperti yang kita telah ketahui, yang paling terkenal yaitu dari Pak Quraisyihab atau Prof. Quraisyihab yang menciptakan tafsir karya beliau dengan judul Tafsir Al-Misbah. Mungkin diantaranya salah satunya itu. Mungkin nanti ada contoh-contoh lain yang akan lebih lanjutnya dijelaskan oleh Bapak Guru kita. Untuk contoh, untuk pertanyaan yang kedua yaitu contoh dari kitab tafsir Bil Maksud. Nah, yang pertama ada tafsir Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada Ibnu Abbas dengan judul Tanwir Al-Miqyas min Tafsir Ibnu Abbas. Ini contoh dari kitab-kitab tafsir Bil Maksud. Terus ada juga tafsir Ibnu Jarir karya Abu Ja'far Muhammad bin Yazid At-Taubari. Terus ada juga tafsir Abdul Lais Al-Samarkandi karya Abdul Lais Al-Samarkandi. Mungkin nanti kalau misalnya ada contoh-contoh yang lain akan lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak kita. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi selanjutnya mungkin penjelasan lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini. Saya serahkan pada Bapak Guru Pak dan Bapak untuk menjelaskan. Terima kasih pada presentator kita hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangannya sama-sama.
penafsiran Al-Quran. Terus contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan, entah dari tafsir bil maksud, tafsir bil raqi, dan lain sebagainya. Yang perlu saya tambahi ya pada penjelasan dari Mas Taufikur tentang pengertian tafsir. Tadi cuma disebutkan satu ulama saja mengenai pengertian tafsir Al-Quran. Sebenarnya ada banyak sekali pengertian tafsir Al-Quran secara terminologis. Ya, contohnya selain dari Az-Zarkashi tadi yang sudah dijelaskan, ada ulama yang bernama Az-Zurqani yang memiliki definisi tafsir Al-Quran, yaitu ilmun yubahatu fihi anil Qur'anil Karim min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'anil Karim dari segi makna yang terkandung di dalamnya, sesuai apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan manusia. Selain itu, menurut Ibnul Manzur, tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafaz. Sebagian ulama pun banyak yang mengartikan tafsir ini sependapat atau pengertian tafsir yang paling masyhur. Ini menurut Ibnul Manzur, yaitu menjelaskan dan juga menerangkan. Mungkin masih banyak ulama-ulama lain yang menjelaskan tentang pengertian tafsir, tapi yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling didukung oleh para ulama adalah pengertian menurut Ibnul Manzur, yaitu tentang tafsir adalah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafaz. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang urgensi atau pentingnya kita mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya pada zaman modern sekarang ini ya. Saya kira sudah jelas tadi penjelasannya yang dari Mas Taufik. Kemudian tadi yang dijelaskan Mas Taufik tentang bentuk penafsiran Al-Quran ya, bentuk penafsiran Al-Quran yang tadi dijelaskan adalah yang pertama tafsir bil maksud, yang kedua tafsir bil raqi. Nah, tadi ada satu penjelasan yang belum ditambahkan tentang penafsiran Al-Quran. Sebenarnya ada 3 tadi, cuma tidak tahu apa belum dijelaskan, apa lupa tadi belum dijelaskan oleh Mas Taufik tentang tafsir Isari. Tafsir Isari itu apa sih? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Nah, mungkin Bapak sedikit menjelaskan ya tentang tafsir Isari. Di sini tafsir Isari adalah tafsir yang menurut kaum sufi setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan juga yang batin. Maksud yang zahir sini apa? Sini ada yang zahir dan juga ada yang batin. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami. Mudah dipahami sini. Mudah dipahami oleh akal pikiran kita. Sedangkan yang batin, yang kedua yang batin adalah yang isyarat-isyarat tersembunyi. Isyarat tersembunyi di balik itu. Alias di sini tersirat. Kalau yang atas bisa disebut dengan tersurat. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang tafsir Isari. Contohnya, contoh bentuk penafsiran tafsir Isari. Ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 67. Bisa dibuka sendiri di dalam mushafnya. Inna Allah la ya'murukum an tadbahu baqarah, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyembelih seekor sapi betina. Tetapi dalam tafsir Isari ini diberi makna dengan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewannya. Beberapa karya tafsir Isari yang terkenal antara lain adalah tafsir An-Naisaburi, kemudian ada tafsir Al-Alusi dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Bapak yang bisa saya
Bapak tambahkan. Moga-moga ilmu yang dapat kita serap hari ini, yang dapat diperoleh hari ini, bisa diterapkan, bisa diamalkan, dan juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak tutup, Bapak absen dulu ya. Cahyo Dwi Kausar, Iya Pak. Hairunisa, Hadir Pak. Taufikur Rahman, Hadir Pak. hadir semua hadirinnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekian penjelasan dan juga pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.